tahu tentang istilahnya tentang ilmu ini gitu loh. Dan memang tidak mudah, sangat tidak mudah untuk kita belajar dan ada yang mau. Intinya seperti itu. Jadi mungkin nanti lebih detailnya antara energi alam semesta dengan tema yang nanti disuguhkan sama Nia itu nanti akan terkoneksi dengan baik. Catatan di sini dari saya yang membawa istilahnya yang sering sering untuk ngebawain energi alam semesta itu dalam artian adalah jangan pernah lupakan tangan Tuhan. Karena mau sehebat apapun kita, tidak ada yang bisa selain Tuhan yang menolong kita. Tetap punya niatan baik, energinya harus baik, dan apapun yang pengen kita taklukkan, mau itu seseorang, mau itu keinginan, impian pengen jadi sesuatu apa, di kerjaan apa, itu nanti akan bisa terwujud. Dan mungkin nanti lebih detailnya adalah Nia Karamel yang bisa menjelaskan. Mungkin dari saya itu aja sih. Oke. Baik, terima kasih Kak Jovita. Nah, penting ya bahwasanya memang kalau semisal kita berusaha apapun, kita mempunyai sebuah impian, kita berusaha keras untuk melakukan itu, percuma gitu loh kalau semisal kita nggak didampingi atau dikuatkan dengan pertolongan Tuhan gitu kan. Kalau semisal kita Benar. nggak minta doa, terus meminta darinya yang punya alam semesta ini, kayak rasanya kayak percuma gitu. Kak. Ibaratnya kalau cinta itu bertepuk sebelah tangan gitu kali ya Kak ya. Nah, betul sekali. Gitu. Jadi Apapun itu kita mulai dengan bismillah. gitu. Jadi energi alam semesta itu penting gitu kan untuk kehidupan kita, Sangat. entah untuk kehidupan sehari-hari, untuk jangka panjang atau kita boleh kayak merasa bahwasanya Tuhan itu jahat banget ya, kayak doa kita itu keinginan kita nggak terwujud. Kayak kita harus bercermin nih. Kalau semisal oke kita udah berusaha keras, tapi nyatanya kita belum berdoa, belum meminta gitu kan. Ya percuma, segala usaha kita nggak akan tercapai dengan baik gitu. Benar Betul gitu sekali. Kak? Yes, benar sekali itu. Apapun itu Oke, tetap dasarnya adalah Tuhan Yang Maha Esa. baik gitu. Terima kasih waktunya Kak Jovita. Ya, Nanti terima bisa kasih. ya untuk sesi-sesi tanya jawab ya di akhir Insya Allah, insya materi. Allah. Oke, baik. Lanjutnya yaitu kita bisa langsung berbicara ke pemateri yang kedua yaitu Kak Nia Karamel, salah seorang korelasi nada dan lirik lagu sebagai mantra. Wow, ini benar-benar dihipnotis ini ya. Habis ini. Jadi terima kasih. Ya, ada teman sejawat saya. Ya, ini beliau adalah rekan MC juga. Halo, Kak Rio Oke. Simamora. Lagi ada Halo datang Kak dan Rio. teman-teman dari ini ya, dari Semarang yang kemarin terima kasih banyak atas atas sudah sudah datang ke saya sampai salfok yang terhormat Gus Harya. Terima kasih sudah datang di sini. Jadi yang kemarin sudah datang ke Semarang, saya sampai bilang bahwasanya ini sebenarnya saya itu mau ngomongin soal apa sih gitu loh. Nah, ketika kita telusuri lebih dalam lagi, ternyata kita nggak perlu ke dukun lagi. Bahwasanya ketika ngomongin soal soal keinginan kita untuk bisa menjadi kenyataan itu sangat bisa. Nah, untuk topik yang satu ini ya, topik yang satu ini adalah topik yang mana banyak yang diminta bahwasanya di sini sudah ada beberapa orang yang meminta saya suka Mbak Nia tolong dong untuk topik yang begini dibanyakin bilangnya gitu. Oh ya udah coba. Nah, nggak ada sesuatu hal yang kebetulan. Ini harus digarisbawahi. Kenapa begitu? Ya memang everything is connected, everything is energy. Jadi ketika saya mau bikin materi seperti ini, Mas Wawan mau rilis lagu. Nah, alhamdulillahnya, saya nggak bilang kebetulan ya, alhamdulillahnya lagunya Mas Wawan ini sangat relate banget sama teman-teman yang ditolak cintanya. Maaf ya teman-teman, ngomong seperti ini. Bilangnya gini, ah Dewi Cinta, kamu belum menikah, kamu nggak bisa ngomong seperti itu.
Jangan salah, sekarang sudah menikah. Jadi boleh ya ngomongin ini. Jadi terima kasih Mas Wawan mau berbagi bersama dengan kita di sini. Oke, saya akan nge-slide, saya akan share ya terlebih dahulu untuk slide-nya. Kita coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah mendengarkan suaranya? Oh enggak ya? Kita ulang ya bentar ya. Ah, Bismillah. Dengar? Enggak. Masih belum, Kak. Masih belum. Masih belum ya? Oke. Belum. Aduh, saya nggak tahu kenapa ini bisa dong. Jadi untuk materi yang seperti ini ya, ini kan lagunya sebenarnya saya compile. Jadi ini lagunya Dewa sama lagunya kelihatan liriknya ya. Coba dilihat liriknya saja. Kalian semuanya tahu pasti nyampe di mana itu. Oke, lihat liriknya aja. Oke, dibaca saja, nggak apa-apa. Oke, jadi itu tadi adalah lagunya Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku. Ya itu kan relate dengan teman-teman semuanya ya. Jadi berapa banyak, kalau saya bertanya, berapa banyak musisi yang menyanyikan lagunya itu dan kejadian sesuai dengan apa yang dia nyanyikan. Contoh ya, saya mau kasih contoh. Mbak Nurul atau yang lainnya dengar suara saya ya. Tolong rasen. Jadi Dengar. alhamdulillah ya sudah. Jadi berapa banyak musisi yang sudah menyanyikan lagunya dan itu relate dan itu kejadian, sorry. Itu kejadian banget dengan apa yang dia nyanyikan. Nah, fenomena ini adalah fenomena yang disebut kalau dari semua ilmuwan berbicara di sini adalah quantum entanglement. Jadi kuantum di mana kita bisa sangat merasakan kesamaan terhadap suatu hal yang terjadi karena kita yang menariknya. Begitu. Jadi kenapa kok bisa demikian? Oke, kita lanjutkan di slide yang kedua ya. Karena tadi nggak ada suaranya, kita akan lanjut saja. Di slide yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Oke. Jadi sebentar ya. Ini langsung ya. Energi, frekuensi, dan juga vibrasi. Nah, ketika nada dan lirik lagu ini tajuk kita malam hari ini. Jadi energi, frekuensi, dan juga vibrasi untuk kali ini itu adalah cara bagaimana kita sangat harus bisa tahu gimana energi, frekuensi, dan juga vibrasi kita. Gimana sih kok makin bingung? Iya, yang nggak alumni bingung makanya ke kelas gitu kan. Tetap jualan ya kita ya. Mengetahui energi, frekuensi, dan juga vibrasi kita adalah dengan cara kita bahas dulu terlebih dahulu ini. The Law of Attraction, salah satunya ini adalah dari bukunya guru saya, namanya Pak RB Sentanu, di mana Anda menarik apapun yang paling sering Anda pikirkan. Apakah Anda menginginkannya atau tidak? Nah, saya kasih contoh untuk musiknya siapa ya? Yang kena tsunami itu ya, Seventeen kalau nggak salah ya. Jadi sebelumnya itu kan dia ngerilis atau bernyanyi kemarin atau segala macam itu ya judulnya ya. Saya nggak tahu itu apa liriknya bagaimana. Yang pasti itu relate dengan kejadiannya, yaitu mereka digulung oleh tsunami.
Dan sebentar. Dan dari Pak RB Sentanu di bukunya Kuantum Ikhlas untuk kali ini, kita di sini sebagai manusia itu bisa menarik apapun yang kita inginkan dan menarik apapun yang tidak kita inginkan. Jadi pikiran bawah sadar kita itu tidak bisa filter ya, kecuali kita memfilter sendiri. Pikiran bawah sadar kita itu semuanya masuk. Mau kayak gimana pun semuanya masuk. Kenapa kok demikian? Nih, ada gelombang. Saya jelaskan nih ya. Yang kita gunakan adalah gelombang alfa, theta, alfa dan juga theta saja. Saya percepat aja. Kalau saya jelaskan ini 6 jam sampai 9 jam ya. Tapi ini saya percepat aja. Gelombang alfa dan juga theta di sini adalah gelombang yang cantik untuk bisa menarik apapun yang kita inginkan. Saat kapan? Saat kita sedang terhanyut. Saat kita sedang melamun. Nah, ini ya, mengacu pada tulisan dari Pak RB Sentanu, kita bisa menarik apapun yang kita inginkan. Yang paling sering kita pikirkan, diinginkan ataupun tidak, kita bisa menariknya. Nah, pikiran bawah sadar nggak ada filternya nih. Jadi kita bisa menarik apapun yang kita inginkan. Misalnya begini, kita cemas, aduh gimana ya nanti nggak jadi beneran. Saya tadi mikir begini di tengah-tengah perjalanan ya, tripod udah ketinggalan, tapi waktu saya makan itu nggak boleh ketinggalan tuh. Ternyata ketinggalan beneran tripodnya. Dan itu adalah gimana caranya pikiran bawah sadar kita mengaminkan dan ditangkap oleh alam semesta. Diiyain, salah sendiri mintanya ketinggalan. Kan demikian ya. Yang sudah masuk kelab pasti paham. Dan untuk selanjutnya di sini saya mau jelaskan gelombang theta. Gelombang theta itu saat kapan? Gelombang theta itu adalah saat di mana kita dihipnotis dan kita bisa nge-fly di sana, hipnotis segala macam. Itu adalah fenomena-fenomena yang ada di gelombang theta. Saat-saat mau tidur, saat-saat bangun tidur gitu kan, itu ada di gelombang theta. Gelombang di mana? Ini dia. Gelombang di mana itu memiliki kekuatan 90 kali lipat dibandingkan dengan gelombang sadar. Ya, jadi gelombang sadar tuh kayak gimana sih? Nah, gelombang sadar itu saat kita sekarang nih, kita lagi serius, konsentrasi, kita lagi fokus gitu ya, kita lagi menyetir, kita lagi main catur segala macam, berdebat dan lain sebagainya. Itu kita dalam kondisi sadar, dalam kondisi yang benar-benar tidak bisa diganggu. Nah, itu gelombangnya memiliki hanya 10% kekuatan. Nah, kalau semisal bangun tidur sama mau tidur masih pegang handphone, ya kali ya. Kalau semisal yang dilihat itu baik, yang dilihat itu bagus-bagus gitu, nggak apa-apa. Yang dilihat itu uang gitu kan. Kelas-kelas mesti ngomongnya uang gitu. Yang dilihat orang-orang ganteng, orang-orang cakep is okay gitu kan. Ini yang dimaksud tadi Nikola Tesla selalu bilang bahwasanya if you want to know the secret of universe, you must to know energi, frekuensi, and vibration. Ketika kamu menginginkan alam semesta ini bisa untuk kita taklukkan, kamu harus benar-benar mempelajari tentang energi, frekuensi, dan juga vibrasi. Nah, yang ada di sini gelombang, di sini adalah vibrasi. Ketika kita bangun tidur, ya, bangun tidur, mau tidur, saat sedang berzikir, saat sedang ngelamun, itu adalah gelombang kita sedang cantik untuk bisa menarik apapun yang kita inginkan. Jadi hati-hati sekali karena ketika kita menggunakan gelombang bawah sadar, gelombang inilah yang berperan penting untuk bisa menarik. Ada lagi yang lebih menarik lagi. Nanti ya sebentar ya. Kita next aja dulu. Nah, ini yang lebih menarik. Tapi menurut faktanya ya, selain otak kita juga memiliki hati, di mana hati ini mempunyai medan magnet yang begitu besar. Wait, that's why doa yang sesungguhnya adalah rasa yang ada di hati. Kalau semisal kita mau menarik apapun yang kita inginkan, setting dulu hatinya ya. Coba dicatat, nanti barangkali lupa saya nggak ngulang ya. Jadi kalau ingin menarik apapun, especially untuk judul kali ini adalah menarik seseorang specific person. Kalian harus benar-benar berada di vibrasi yang tinggi. Gimana caranya? Yang belum tahu, pantengin terus, jangan kemana-mana ya. Pokoknya doa yang sesungguhnya adalah rasa yang ada di hati itu sangat benar sekali. Kalau ingin menarik seseorang, saya ulang lagi, kita harus benerin dulu hatinya. Kalau kita lagi sedih, kita tidak akan pernah bisa menarik.
Karena gelombang rasa cinta, gelombang happy itu adalah gelombang yang tinggi ya. Nilainya sampai ke 500. 540. Bentar ya. Next. Nah, ini dia. Coba dilihat, ini adalah tulisan dari Dia lagi ngobrol. Halo, siapakah itu? Ya, jadi coba dilihat ya. Kalau semisal kepingin tahu nih ya, level energi kita saat kita sedang jatuh cinta, itu berapa? 500. Kemarin ada pertanyaan gini, Mbak, untuk tune in ke angka 500 kayak gimana? Jatuh cintalah. Lah kalau jatuh cintanya sama uang gimana? Emang bisa jatuh cinta sama uang? Kan uang kan yang kita tarik kan. Jadi jatuh cinta biasanya itu sama diri sendiri, sama alam semesta. Itu biasanya jatuh cintanya kayak gitu. Jadi ada frekuensi yang lebih hebat daripada jatuh cinta. Jadi ketika kalian semuanya, saya nggak mau sebut nama di sini ya. Soalnya ada yang sering bilang, Mbak Nia cinta-cintaan dong gitu kan. Oke. Jadi ketika kalian, aku bilang kalian aja. Kalau yang ibu-ibu kan udah pasti, udahlah ya, suaminya digosok punggungnya aja, nanti tak kasih tahu ya. Jadi gimana frekuensi apa yang dipilih? Coba dilihat di levelnya itu. Frekuensi apa yang dipilih ketika kita sedang ingin menarik sesuatu? Frekuensinya adalah frekuensi kedamaian. Saat kapan kita damai? Terserah mau saat kapan. Saat mau tidur sama bangun tidur itu adalah frekuensi yang ada di frekuensi damai. Makanya berhati-hatilah ketika saat mau tidur sama bangun tidur itu frekuensi kedamaiannya jangan dirusak dengan kita buka handphone. Saya nggak pernah buka handphone. Alhamdulillahnya selama 3 tahun ini ya. Saya nggak pernah buka handphone ketika mau tidur sama bangun tidur. Karena frekuensi ketika itu adalah ketika itu cantik-cantiknya saya memanifestasikan keinginan saya. So, kita lewatin di sini ya, kita lanjut ya. Oke, kalau semisal kita ingat-ingat ya, kalau semisal kita menginginkan sesuatu hal untuk masuk ke dalam kehidupan kita, frekuensi yang harus kita hadirkan dalam hati adalah frekuensi damai. Nah, itu biasanya saya dapatkan ketika saya naik gunung gitu ya. Oke, kita next. Nah, ini dia. Coba dilihat. Positive feeling. Positive feeling itu apa? Kayak gimana sih? Iya, kita berada di high vibration. Yaitu semesta merespon getaran yang kita siarkan. Tunggu, kok hilang? Oke. Semesta merespon getaran yang kita siarkan. Dan mengembalikan yang kamu pancarkan, yaitu adalah keinginan, bahwasanya keinginan kita terwujud. Jadi, ketika kita menyiarkan dari getaran kita, harap dipahami ya, ketika kita menyiarkan getaran kita, misalnya kita lagi sedih, contoh katakanlah, kita lagi sedih, ditangkap oleh alam semesta, oke, Nia kamu sedih, ya akan dikembalikan menjadi aku beneran bakalan sedih. Nah, itu di sini the law of attraction bekerja. Law of attraction adalah hukum tarik-menarik. Apapun yang ada di dalam hati kita itu bakalan kita tarik. Mau seperti apa? Oke, kita next ya. Oke. Ini slide keberapa saya lupa. Jadi, ada pertanyaan nggak? Oh, pertanyaan nanti ya. Saya jelaskan dulu ya. Oke, baik. Thank you, Mbak Nurul. Jadi di sini ya, air. Ya, saya ngomongin soal air nih. Air ini memiliki sifat di mana dia bisa mendengar, membaca, dan juga menyimpan pesan. Hati-hati di sini dengan air, karena 70% kandungan manusia itu adalah air, ya. Makanya di sini saya akan memberikan tips untuk kalian semuanya. Jadi air ini coba ya, nggak apa-apa di screenshot, it's okay, nggak apa-apa. Jadi air ini bisa mendengar kata-kata, air ini dapat membaca tulisan, ya, membaca. Jadi seperti itu, sehebat itu air. Karena salah satu elemen dari bumi adalah air. Saya mengacu di sini adalah penelitian dari Dr. Masaru Emoto, di mana beliau sudah meneliti begitu dalamnya perihal air, ya. Mbak Nurul, saya coba lagi ya. Semoga ini bisa ada suaranya ya. Karena ini berkaitan dengan musik. Air ketika dikasih musik gitu. Jadi bentuknya itu ya oke, bentuknya air
kristalisasi air ketika dikasih musik. Tunggu sebentar. Nih, ada suaranya nggak? Terdengar nggak, Mbak? Masih belum dengar, Kak? Oke, kita lanjut aja nggak apa-apa ya. Boleh, Jadi boleh. ini adalah bentuk air ketika dilantunkan lagu Korean, dan ini bentuk air ketika dilantunkan lagu heavy metal. Yang satu ini adalah lantunan ketika dilantunkan Elvis Presley. Bener nggak sih? Takut salah deh. Nah, itu adalah bentuk-bentuk air ketika dikristalisasi dan membentuk sesuatu. Sebentar, membentuk kristal yang sangat indah. Contoh ya, sebentar ya. Nah, ini adalah hasil dari penelitian Dr. Masaru Emoto, di mana kalau semisal kita berucap di dalam air tersebut, kamu bodoh, kamu tolol, kamu jelek, kamu idiot, segala macam, itu akan membentuk suatu hal yang sama seperti demikian. Coba dilihat bentuknya ya teman-teman. Oke, ketidakbahagiaan itu akhirnya nggak jelas gitu loh. Makanya jangan yang nggak jelas gitu loh teman-teman. Jadi harus yang jelas. Biar kalau tulisan itu ketidakbahagiaan, sebentar, saya mau ngecilin. Oke, jadi ketidakbahagiaan itu bentuknya jadi nggak jelas ya. Nah, kamu cantik misalnya. Kayak Mbak Dita tadi kan ngetik kamu cantik gitu. Mbak Nia cantik, terima kasih. Terima kasihnya itu bentuknya jadi cantik gitu loh. Ketika air di kristal ditaruh di bawah mikroskop, itu akan bentuknya seperti itu. Jadi kalau dibilang, ah nggak percaya, coba dicari di Google dimanapun gitu kan ya. Kalau dibilang, I love you gitu. Nah, love, terima kasih, dan apapun yang indah-indah itu akan membentuk sesuatu yang indah. Dan ingatlah 70% diri kita adalah air. Gimana? Lanjut nggak nih? Lanjut dong. Ini ada Udah yang nulis penasaran ini. Mbak Nia apa menolak sleep call. Ada yang bilang seperti itu. Bentar ya. Udah penasaran ya. Sabar. Jadi lanjut. Sebentar. Oh nggak bisa Mbak. Ini kenapa sih Mbak? Next ya. Halo Via, apa kabar? Kelihatan Via nih aku. Oke, sebentar. Slide yang keberapa ini? Oke, slide-nya ada 18 dan saya posisinya ada di slide 12 ya. Jadi slide cepat kok ini. Nah, oke, sesuatu hal yang diucapkan ke dalam air dan akan membentuk sesuatu kristalisasi. Gak tahu itu tadi bentuknya, sorry, kamu tolol, kamu bodoh, kamu idiot, kamu nggak becus segala macam, atau diumpat ya, demikian ya. Ketika diumpat itu benar-benar tidak akan pernah bisa untuk menjadi sesuatu hal yang cantik gitu ya. Tapi ketika diucapkan dengan menggunakan hal-hal yang bagus gitu, itu kristalisasinya juga akan bagus. So di sini aku bakalan ngomongin soal mantra. Mantra itu apa? Mantra ini adalah, ini bisa dilihat ya, adalah pilihan kata yang diucapkan sehingga mengandung energi. Everything is energy. Jangan lupa, semua hal yang kita lihat dan tidak kita lihat, bahkan kita dengar sekalipun, itu adalah energi. Ya, jadi milihlah yang dilihat itu bagus-bagus, pilihlah yang didengar itu enak-enak, pilihlah yang diucap juga yang baik-baik gitu ya. Jadi karena itu akan menjadi sebuah mantra. Nih, kalau udah tahu nih ilmunya, semuanya akan stop. Bener-bener stop, karena sesuatu hal itu akan membentuk sama seperti yang ada di diri kita. Oke, yang kita ucapkan. Pilihan kata yang diucapkan yang mengandung energi dan frekuensi sehingga mampu menciptakan apapun yang sesuai dengan yang kita inginkan. Seperti itu ya. Jadi mantra ini adalah pembuka kode, teman-teman. Jadi apapun yang kita kasih mantra, contoh katakanlah bolpen ini adalah saya kasih mantra misalnya ya. Dengan menggunakan bolpen ini, aku dealing banyak sekali job, misalnya seperti itu. Dengan menggunakan bolpen ini, ketika bolpen ini aku gunakan,
Ya, itu dikasih mantra seperti itu. Everything, apapun, itu adalah energi. Ingat ya. Jadi jangan pernah sedih karena nanti nggak jelas bentuknya ya. Oke, kita akan membuka kode. Jadi di sini, apapun yang ada di pikiranmu, apapun yang ada di pikiranku, coba diucapkan bareng-bareng dalam hati ya. Apapun yang ada di pikiranku, di dalam rasaku, yang aku ucapkan, yang aku dengarkan, nyata terjadi sekarang. Jadi itu adalah mantranya. Diucapkan kapan? Diucapkan saat menginginkan sesuatu hal itu terjadi. Oke? Apapun yang ada di pikiranku, di dalam rasaku, yang aku ucapkan, yang aku dengarkan, nyata terjadi sekarang. Ya. Aduh, ini harusnya musiknya bagus ya. Kenapa nggak bisa saya? Dilihat aja liriknya ya. Lihat liriknya. Sambil nyanyi sendiri nggak apa-apa. Masuk kok Kak lagunya. Masuk ya? Iya. Oke. Yang ku punya yang setia tulus padamu. Oke. Lagunya siapa? Ada yang inget gak? Ayo diketik yuk. Yuk ketik yuk. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta. Ini cewek mana yang mau? Cuma dikasih. Jadi ini adalah judulnya. Kita ulang lagi bentar ya. Wait. Dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta. Yang ku punya hanyalah hati yang setia tulus padamu. Oke, Mbak Nurul, mau nggak dikasih bunga sama nggak punya harta? Nggak punya Nggak bunga, mau. nggak punya bunga sama nggak punya harta. Oke, kalau misal di sini ada yang mau, ya nggak apa-apa ya, itu kan hak masing-masing. Cuman musik yang seperti ini ya, kalau saya sih nggak mau ya. Lirik yang seperti ini adalah lirik hati-hati. Kalau itu dengan musik, energi musik yang, frekuensi musik yang rileks, yang santai, yang kalau semisal dilakukan, didengarkan terus-menerus, direpetisi, itu akan jadi beneran. Ya, coba saya mau baca komen. Sedikit saja saya baca. Kerja dulu mas, jangan pacaran. Katanya ada yang bilang gitu. Oh ini Ega ini ya. Nmes orang biasa. Orang biasa. Nggak tahu ya judulnya ya, takut salah kita. Ada musisi soalnya yang beneran di sini. So, teman-teman hati-hati memilih mendengarkan apapun ya. Kita lanjut aja ke next slide. Tunggu. Kita ke next slide. Dikit lagi. Oke, ini ya. Ini adalah slide yang ditunggu-tunggu seseorang yang memang belum mendapatkan mendapatkan belahan jiwanya. Monggo silahkan. Jadi gini, ini gimana sih caranya untuk bisa menarik spesifik person atau orang dan membuat dia selalu kepikiran sama kamu. Aku kasih satu saja metodenya, yaitu telepati. Karena kalau semisal masuk ke kelas itu metodenya banyak ya. Dan semuanya powerful ya. Tapi yang satu ini emang dikhususkan untuk mengirimkan pesan dari jarak jauh. Telepati adalah seni mengirimkan pesan dari jarak jauh. Yang saat ini kita akan menggunakan media air dan juga lagu. Nah, ini dia. Hubungannya air sama lagu kan tadi udah tahu nih. Gimana hubungannya? Nah, hubungannya adalah dengan cara sebentar aku ingin ketawa ya kalau ngomongin ini ya. Coba ya, hubungannya adalah akan lebih cepat sampai karena air itu adalah salah satu air, tanah, api, udara ya. Jadi ada elemen-elemen bumi di mana itu adalah salah satunya air. Dan makanya dengan menggunakan metode air
Selamat datang Mbak Nur Hasanah. Tadi dari tadi nggak bisa masuk ya. Yang gimana kalau misal menggunakan air itu sangat powerful dibandingkan hanya menggunakan imajinasi saja. Apalagi kalau ditambah dengan lagu. Nah, ini nanti aku akan nanya sama Mas Wawan gimana sih caranya untuk bisa membuat lirik lagu yang bagus itu kayak gimana. Nanti kita suruh dia nyanyi ya. Selanjutnya di sini, oke. Saya kasih contoh satu, teman-teman. Coba medianya air di sini. Kalian ambil air, ya. Kalian ambil air, kalian coba ambil fotonya dia. Misalnya di handphone, nih. Mana nih ya? Kayak contoh-contoh handphone di sini ya. Oh ini. Nah, di sini handphonenya dia, ya. Di sini handphonenya dia, di sini ada air. Oke, kita mantrai dia. Jadi kita latihan jadi dukun. Gimana caranya kok seperti itu ya? Terima kasih untuk Mas Firman Pratama yang sudah memberikan aku buku setebal ini ya. Jadi di sini ini ya, di sini ada Get Connected Mas Firman Pratama, ini dijual 500.000 teman-teman. Ya. Banyak yang bilang, "Aduh mahal banget" gitu kan. Tapi kalau worth it lah kalau misal teman-teman emang pingin banget ya. Kok jadi jualan punya Mas Firman sih? Tapi by the way terima kasih Mas Firman ya. Jadi ini buku ini ya namanya Alpa Telepati, di mana di situ akan banyak sekali cara-cara dan untuk detailnya seperti apa. Dan aku di sini bakalan ngasih tahu, ambil air ya, handphone ditaruh di depan seperti ini. Nggak tahu kalian ada di kamar atau di mana handphone. Lihatlah di sini ya. Ini fotonya dia ya. Tunggu sebentar. Oke, jadi handphonenya di sini ya. Handphonenya di sini. Maaf ya Mas Wawan tunggu sebentar ya. Jadi handphonenya di sini, ini adalah air dan ini adalah fotonya dia. Kalian pilih fotonya dia, ambil di sosmed, ambil dimanapun, kita belajar jadi dukun saat ini. Kalian bilang sama dia, I'm the one. I'm the one. Jangan kenceng-kenceng ngomongnya ya. Kenapa kok jangan kenceng? Karena kalau semisal kita ngomongnya pelan, kayak dibisikin, itu masuk di gelombang bawah sadar. Oke? I'm the one. Ngomong seperti itu sampai kapan? Sampai 118 kali. Kenapa kok 118 kali? Banyak amat, Mbak. Iya, itu adalah titik cakra, teman-teman ya. Itu adalah titik cakra di mana titik cakra manusia yang paling penting di sini adalah berapa? Saya lupa. Ada 7. 7 titik cakra manusia. Tapi untuk ketika kita mengisi titik-titik cakra yang lainnya di dia, tujuan kamu ya, di crush kamu atau di siapapun kamu, itu kalian isi titik-titiknya dengan kalimat I'm the one. I'm the one itu adalah aku hanya satu-satunya. Boleh diganti kalimatnya dengan hanya aku wanita yang kamu puja. Misalnya seperti itu. Tapi kalimatnya harus berbisik ya, harus berbisik. Tapi kalau pas nggak berbisik, ngomongnya kayak aku kenceng kayak gini, itu nggak bisa. Karena nggak masuk di bawah sadar. Dilakukan saat kapan? Dilakukan saat mau tidur sama bangun tidur. Itu juga untuk siapa saja yang memiliki masalah, maaf ya, finansial atau apa, itu boleh dilakukan. Jadi biar hutangnya lunas atau apa, itu dengan cara yang demikian. Gitu ya. Tapi kalau untuk menarik seseorang itu dengan cara seperti itu. Dan ada satu lagi ya, kalau semisal ada di sana ada botol ya, ini katakanlah ini botol, ditulis dengan menggunakan seperti ini. Jangan ditulis namanya, antar ketahuan sama ibu gitu ya. Tulis di sini ya, tulis di sini. Ini ada tulisan namanya dia. Dia gitu aja. Ketika ngomongin soal dia, nih, lakukan fire and ice. Fire and ice itu kapan, Mbak? Fire and ice itu adalah 3 hari banding 1 hari. Fire-nya 3 hari. Fire-nya berarti kita melakukan seperti ini tuh 3 hari. Nanti diamnya itu 1 hari. Oke. Produser bilang jangan melebar. Oke, baik Pak. Jadi seperti itu ya. Jadi minta tolong kalau semisal udah ada testimoni silakan masuk ke WhatsApp saya dan dikasih. Seperti itu testimoninya. Sebentar ya Mbak, ada satu lagi. Guessing foto. Udah seperti itu. Udah, saya mau ngomong sama Sawan deh kalau gitu deh.
Hai, Hai, selamat malam. malam. Mas. Woi. Jadi coba Mbak Nurul kasih bridging sedikit Mbak Nurul. Apa-apa? Halo Mas Wawan. Halo juga Mbak Nurul. Nama saya sebenarnya Rima loh. Oh Bukan ya, Nurul. Rima. Halo Rima. Oke. Nah, ini Mas Wawan ini dari IMB Klanting ya. Ya, Nah, kalau saya selama membernya Klanting. berbagi cerita sedikit dong selama perjalanan ikutan IMB gitu gimana, kayak memberikan motivasi kepada yang lain juga kalau banyak proses yang harus dilalui supaya menjadi seorang pemenang dan mempertahankan nama Kelanting sampai saat ini tuh kayak gimana gitu. Cerita sedikit dong, Yang, Mas. yang jelas pengorbanannya itu banyak banget ya. Dari apa ya? Pengorbanan perasaan, pengorbanan waktu, Oke. pengorbanan caci maki orang sana sini yang selalu Hmm. dikucilkan, dipandang sebelah mata, tapi buat saya sama teman-teman itu adalah sesuatu hal yang apa ya, memacu kita untuk selalu tetap optimis gitu sih. Oke. Memang benar ya apa yang dikatakan sama Kak Nia bahwasanya setiap ucapan itu adalah doa kita gitu kan. Kalau misal kita mengucapnya yang baik-baik doang, ya hal yang baik pun akan datang ke kita gitu loh. Kalau misal kita kayak pesimis dan kayak minder dan kayak apa ya, mengucapkan hal-hal yang buruk kepada diri kita sendiri tuh kayak ya alam akan mendukung kalau misal kita akan terjadi hal yang buruk juga gitu kan. Tapi emang kalau kalau minder sih pasti minder ya, apalagi kan background saya ini adalah Mm-mm. apa namanya, bener-bener yang dari jalan, yang berusaha untuk menjadi orang yang bisa dipandang bener-bener wah dari jalanan, tapi tetap apa ya, masih bermusik dengan Hmm. wah bagus ya. Ya. Ternyata musisi jalanan ini nggak hanya sekedar ya gembrang-gembreng di jalan nyanyi dapat duit selesai, enggak. Jadi saya sama teman-teman tuh berusaha untuk gimana caranya musik jalanan dan teman-teman jalanan bisa dipandang bener-bener layak gitu loh, nggak hanya sekedar Hmm. belah mata Oke. aja gitu. Tapi emang kalau misal tampil apapun ya harus minder ya Kak ya. Kalau nggak minder kayak Apa? kurang pas. Kalau mau tampil apapun itu pasti harus minder ya. Harus Iya, punya kalau minder ya. kalau kita nggak minder berarti nggak ada rasa ini, apa, nggak ada rasa memacu untuk Iya, greget benar-benar. gitu aja. Iya gitu. Jadi kayak kurang bergelora gitu kan ya. Oke, langsung mungkin ya kita langsung ke pembahasan mengupas tentang lagu Kelanting bersama Oke, Kak Nia. Kak Nia bisa dinyalakan kembali. Maaf. ngilang anaknya. Nggak Iya. ngilang, udah kelihatan dari tadi. Saya sedang terpesona dengan Mas Wawan. Gimana? Iya, bawa gitar udah siap itu. Nah, itu dia. Ayo Oke, udah ngomong, bisa. yang ngelamun. Loh, iya ini makanya ditungguin, makanya nggak berani ngomong karena kalau ngomong nanti mikrofon saya nanti di situ nyala, enak. Boleh, boleh. Terus gimana ini Kak mengenai lagu Kelanting? Silakan Kak Wawan, waktunya. Gini, Eh, sebentar, Mas Wawan. Jadi Oke. boleh nggak dikasih tahu gimana sih caranya untuk bisa bikin lirik lagu yang mau dirilis. Jadi Mas Wawan tuh mau rilis Mbak Nurul ceritanya, gitu. Oh, gitu. Yes. oh ya, kebetulan saya mau rilis single nih, single yang apa namanya, solo. Kalau Kelanting mah sudah Hmm. ada. Ya, Kalau Kelanting yang kemarin rilis judulnya Eling Rosomu sama Buyar. coba nyanyi dong, Mas. Sedikit. Kalau yang Buyar gini, Oke. Buyar jelas sikit buyar, ati iki wis acur-acuran mergo kelakuanmu. Ajo jelas iki ajo, aku tak mlaku dhewe, awakmu budal dhisik. Itu yang udah rilis kalau yang Lanting. Karena kalau saya yang bikin lagu Buyar ini karena apa ya? Sekarang itu banyak
anak-anak muda itu kalau pacaran itu lebih apa ya? Lebih ke apa ya? Banyak lihat di media sosial gitu. Hmm. Karena di lirik ini eh, ada lirik yang gini. Nah, postinganmu iku nggak rela hatiku. Guys, Jadi apa ya? Sekarang itu kalau zaman-zaman dulu kan kita kalau pacaran sering kirim surat ya kan ya. betul. Tuh banget aku. Kalau sekarang sindir-sindiran sosmed ya, Kak? Bener itu. Makanya dari situ aku bikin lirik yang relate dengan apa yang sekarang terjadi. Jadi kayak di media sosial, ya contoh kayak di Instagram atau di Twitter atau di lainnya gitu. Apa ya, mengambil mengambil sosok-sosok orang yang wah ini kayaknya senengane ini selingkuh Hmm. diumbar kayak ini di apa ya maksudnya ya tentang media sosial lah karena kalau nggak kayak Gitu. gitu akhirnya pendengar atau netizen kita susah untuk ini juga mencerna apa lirik yang sebenarnya saya bikin kayak gitu. Oke. Bisa dilanjut untuk yang tadi? Gimana? Ada lagi yang paling baru nih aku punya singlenya nanti itu judulnya Tak Fungsi. Fungsi. Itu Boleh dinyanyikan nggak sih itu? Boleh dinyanyikan nggak? Spill, manajer spill. boleh nggak dinyanyiin? Ya, di spill, spill, spill. Spill sedikit lah, spill Oke. yang enak ini yang mana atau maksudnya spill yang Enggak sih, boleh kalau yang aku mana? sih setiap lagu selalu aku apa ya, mengasih kata-kata, menaruh kata-kata yang menurut aku apa sih kata-kata ini seperti itu. Kalau saya itu. Jadi seperti ini. Hatimu memang sudah tak fungsi lagi menerima cinta setulus ini. Kau memang keras tapi ku yakin bisa meluluhkan hatimu. Gitulah. Jadi Yeay. kata-kata itu yang aku taruh di lirik tak fungsi karena menurut aku kata-kata yang tak fungsi menurutmu nggak fungsi ini hati tapi saya masih mau berusaha untuk meluluhkan hatimu yang benar-benar keras. Sekeras apa sih? Kalau emang dari kata-kata yang kamu tadi kan ucapan adalah doa. Dari situlah saya lantunkan sebait demi sebait agar dia luluh. Ini nggak curhatan hati ya, Kak ya? Bukan ya? Enggak lah, Oh, bukan. enggak lah. Iya, Jadi ini takutnya kalau curhatan ini takutnya Iya, gitu ya. oh, Karena takutnya. Coba enggak, dilampiaskan ke lagu gitu loh. kadang kan biasanya kan banyak tuh orang yang mikir kalau bikin lagu masih mesti relate dengan kehidupan pribadi gitu ya. Kalau saya sih enggak gitu. Kalau saya lebih ke apa ya? Yang saya lihat di sekeliling saya gitu sih. Lebih ya itu tadi metode menyerap itu energi itu loh. Meskipun saya nggak paham, tapi itu yang saya serap dari sekeliling saya. Oh, curhatan temen ini seperti ini, yang ini seperti ini, yang ini seperti ini, dan ini seperti ini. Akhirnya jadilah sebuah lagu itu tadi. Gitu. Baik, ditunggu ya rilisnya lagunya. Kalau bisa sih Harus di-spill di lah. sini semuanya biar orang-orang langsung tahu gitu loh. Oke, untuk gimana Kak? Kak Nia, ada iya, tambahan lagi mungkin? ada tambahan lagi. Saya tadi kelewatan gitu ya. Mas Wawan Oke. terima kasih ya udah nyanyi ya, udah dikasih tahu. Mas, mau nanya Mas satu aja. Apa? Jadi untuk nulis tadi kan ada hatimu memang sudah tak fungsi lagi. Jadi kalimat lirik yang seperti itu. eh yang terakhir itu tadi kan sempat sekeras apa sih? Nah, gimana sih cara penataan ininya, liriknya? Jadi biar bisa bagus, akhirnya nanti kan dicontoh sama teman-teman caranya untuk bisa jadi mantra gitu. Boleh dikasih tahu sedikit? Uh, Sebenarnya kalau yang dari lirik tadi, hatimu memang sudah tak fungsi lagi menerima cinta yang setulus ini.
Kau memang keras, tapi ku yakin bisa meluluhkan hatimu. Oke. Ya, sebenarnya kalau dari segi lirik, tak fungsi itu aneh gitu loh. Di telinga kita itu aneh kalau kalau kita secara orang yang jarang dengerin lagu yang dengan kata-kata tak fungsi atau apa ya, frekuensi atau apa sejenis itu kayaknya kalau di telinga itu kayak asing banget kan. Tapi saya berusaha untuk bikin kata-kata itu bisa kena dan relate dengan bait per baitnya gitu. Karena menurut aku tak fungsi itu ya, tahu kan, tak fungsi ku rasanya gue gak guna banget. Oke, oke. Ya udah. Terima kasih, Mas Wawan. Mungkin ada pertanyaan, kita akan buka pertanyaan sedikit, nggak apa-apa ya, Mas ya? Tetap Boleh, boleh, boleh. sebentar ya. Oke. Mas Wawan nanya dong. Apa-apa? Kalau bisa, kalau pas waktu bikin lagu gitu ya, bagaimana sih kalau misal kayak emang sampean itu Kak Wawan ini punya target kalau misal akhir bulan ini lagu udah harus selesai. Tapi ternyata mood Kakak di belakangan ini kurang baik gitu. Terus cara menyatukannya dengan lirik dengan nada itu gimana gitu. Jadi gini, kalau saya bikin lagu itu hampir setiap hari saya bikin lagu. Wih, Hampir setiap hari bikin lagu. Karena menurut saya suasana yang paling bagus adalah kalau saya itu di pagi hari oh sama gitu. malam hari. Saya kalau bikin lagu itu di pagi hari. Tapi kalau saya bikin musik, saya selalu di malam hari. Karena itu pasti energinya luar biasa. Saya pernah bikin lagu di atas puncak gunung Raung. Saya pernah. Oh, Saya pernah nulis aja itu. Nulis itu waktu itu sekitar jam 4 subuh. Jam 4, jam 3-an lah. Saya mau summit tuh. Saya nulis lagu itu. Lirik aja sih sebenarnya. Setelah saya lirik, menyerap semua energi yang ada di sekitar saya nih. Contohnya gitu, menyerap semua apa yang saya lihat, hmm, apa yang saya hmm. rasakan, apa yang saya apa ya, ya itulah lihat dan saya rasakan. Saya tulis di buku waktu itu. Saya itu kalau naik gunung selalu bawa buku soalnya. Oh gitu. Akhirnya saya tulis. Setelah saya tulis saya jadikan, saya bawa pulang. Malam 2-3 hari saya bikin musiknya dan saya takut sendiri. Dan saya selesaikan sampai sekarang belum jadi tuh musiknya. Udah jadi musiknya cuma saya nggak berani untuk nyanyiin. Itu saya nggak tahu itu dari perasaan saya sendiri atau memang energi yang saya lihat dan saya tulis itu benar-benar kuat banget. Yeah. Saya juga nggak tahu, tapi kalau bikin lagu ya itu tadi pagi saya itu nggak bisa, kalau suruh bikin lagu itu malam hari itu nggak bisa, lebih ke musik saya kalau malam gitu. Jadi dari bait ke bait itu pagi. Tapi alhamdulillahnya saya itu dibikin apa ya? Maksudnya saya itu dikasih anugerah yang kalau bikin lagu itu kali jadi itu. Oh, oke. Ya senengnya kayak gitu. Contoh kayak kayak apa ya? Yang sekarang lagi kejar-kejar pemilu, bikin jingle atau apa. Alhamdulillah laris saya. Laris ya, Mas ya. Mereka urgent soalnya. Laris ya dia ya. Kayak gitu. Akhirnya ya, saya juga pernah bikin lagu ini. Bikin lagu judulnya Bapakku Kawin Lagi. Itu gimana itu, Mas? Dapat dari mana judulnya itu? Kalau itu memang memang kepribadian saya sih. Oh, gitu. Oh, Apa ya? iya, iya, iya. Cerita gitu tuh. Oke, Di oke. masa aku masih kecil yang harus apa ya? Maksudnya harus Menerima, harus mau nggak mau nerima menerima ya. dan harus menerima keadaan yang seharusnya nggak harus begitu. Dan lagu itu boom, beneran. Dia dinyanyiin sama penyanyi-penyanyi dangdut, di cover sana, cover sini, kayak gitu. Padahal itu lagi, ibaratnya kalau lagi sedih ya, Mas ya. Lagi sedih kan, lagi sumpek gitu kan pikiran. Tapi bisa ya tertulis jadi lagu ya. Bisa, bisa. Emang sebenarnya kalau
kalau apa namanya kita lagi bener-bener kacau, tak kacau, pikiran kacau, bikin lagu itu posisi yang paling jujur sebenarnya. Posisi yang paling jujur dan bukan komersil ya, tapi lebih ke jujurnya malah. Kalau komersil kan ya udahlah kita lihat media sosial, lihat lingkungan sekitar yang sekarang lagi happening apa kayak gitu sih. Pernah ada target gak Mas kalau misal bulan ini aku udah merilis banyak lagu tentang sedih. Oke, kali ini aku mau yang lagu gembira. Tapi ternyata moodnya lagi sedih terus. Nggak bisa Nggak bisa. terjun Kalau lagu saya itu gembira. selalu tepat pada waktunya. Jadi kalau planting nih ya, ngomong planting, kalau planting, saya kan pernah bikin album tuh judulnya Cerita Sahabat. Jadi lagu Cerita Sahabat ini adalah di mana lagu ini saya ciptakan ketika saya bareng sama teman-teman di saat aku susah, di saat aku dikucilkan, di saat aku butuh teman yang bener-bener wah nggak ngelihat apa ya, maksudnya nggak ngelihat aku dari bawah atau aku dari jalanan atau apa. Saya bikin lagu itu judulnya Cerita Sahabat, dan lagu Cerita Sahabat ini saya dedikasikan untuk semua album Cerita Sahabat ini. Royalti saya masukkan ke sekolahan yang rusak-rusak. Jadi sama teman-teman bersepakatan lagu Cerita Sahabat inilah kita sebagai musisi jalanan, kita nggak bisa, biarpun apa ya latar belakang kita sama teman-teman itu sekolahnya ya hanya sekedar ya sekolah ya, ngerti ABCD moco duit tinggi piro udah paham ya kan, ya hanya sebatas itu. Tapi kita kan nggak pernah, teman-teman kan nggak pernah makan bangku sekolah yang tinggi gitu loh. Jadi sama teman-teman berpikiran ya udahlah, royalti ini kita masukkan aja langsung ke apa namanya, ke sekolah-sekolah yang rusak kayak gitu. Lagu Cerita Sahabat ini menurutku luar biasa banget liriknya, terus apa namanya ya persahabatan dari bawah lah kayak gitu. Terus ada lagi yang judulnya Buyar atau Eling Rosomu. Kalau Eling Rosomu itu lebih ke detail cerita di Terminal Joyoboyo, tempatnya Kelanting. Tuh. Jadi percintaan-percintaan yang ada di lingkup terminal gitu. Oke, untuk yang mau bertanya. Ini kan ada yang baru datang nih, Mbak Nur. Iya, boleh, Mas Wawan, boleh. tahan sebentar di sini ya. Lagi nggak ada manggung kan? Sebentar saja. Saya mau menjelaskan sedikit. Tadi ada yang baru saja datang, kasihan kan ya? Dikit aja ini ya. Nah, ini kalau tadi Mas Wawan bilang semuanya yang dinyanyikan sorry, lirik lagu yang digunakan, yang dipakai, yang dibikin di atas gunung tadi, bikin merinding sampai saat ini. Nah, itu sebenarnya adalah ada satu hal konektivitas, di mana connecting everything is energy. Jadi ketika bikin yang namanya jreng gitu kan ya, ini saya menggabungkan dengan materi saya ya. Ketika jreng itu sebenarnya vibrasinya sama dengan alam semesta, set gitu. Makanya kenapa ketika mau dinyanyikan lagi itu kayak ada rasa merinding, ada rasa takut, ada rasa kayak aduh gimana nih, nggak enak ya, itu nggak enaknya nggak jelas lagi. Nah itu sebenarnya nanti bisa ngobrol sama saya kasih tahu gimana caranya untuk bisa, ya sudah dilanjutkan saja. Barangkali itu adalah bisikan semesta untuk Mas Wawan. Oh ini rilis nih, ini boom nih nanti bakalan. Nah itu nanti kita bisa menciptakan kebetulan dengan sangat sadar dengan cara seperti itu. Makanya kita harus tahu dulu itu vibrasi apa. Kalau semisal nggak enak ya sudah kita akan cari ketika mau tidur. Itu biasanya bisa. Gimana caranya? Nanti ada di kelas saya undang ya. Oke, untuk yang baru saja hadir di sini udah bisa lihat ya cara menarik spesifik orang. Saya akan melanjutkan sedikit. Jadi tadi saya ulang lagi dengan cara air ini dengan fotonya siapa mantan yang ingin kembali misalnya seperti itu, ngomong aja di sini bahwasanya I'm the one. Ngomongnya kapan? Fire and ice. 3 hari ngomong, 2 hari enggak, 3 hari ngomong, kayak gitu terus. Dan jangan pernah kepikiran ketika ice, ya. Fire itu adalah ketika kita sangat menggebu sama dia, tapi ada di masa dimana kita harus down.
3 hari misalnya Senin, Selasa, Rabu kita harus fire nih. Oke, kita setting fire Senin, Selasa, Rabu. Oke, kita setting fire. Ketika setting fire, kalian pas mau tidur ambil handphone dan juga lihat mukanya dia, cari fotonya dia yang memang sudah melihat di depan kamera. Cari. Nah, kita belajar jadi dukun di situ ya. Oke, kalau Ais jangan ada stalking sosial media dia. Jangan ada buka sosial media dia dan jangan ada kepikiran apapun. Karena where attention go, that's energy flow. Attention itu apa? Perhatian. Ketika kita memperhatikan ke dia, energi kita ke dia. Nah, itu nggak akan pernah masuk. Nah, diinget-inget ya yang itu ya. Terus selanjutnya di sini ada materi selanjutnya, saya lupa. Di sini materinya adalah repetisi atau pengulangan. Nah, itu diulang sampai kapan nih, Mbak? Ketika tadi 118 titiknya sudah, 118 titik untuk masuk ke crush-nya itu tadi atau ke seseorang itu tadi, dimasukkan 118 titik atau 7 titik cakra yang paling penting, dilakukan pengulangan selama 21 hari. Fire and Ice-nya. 21 hari. Nah, setelah itu jangan lupa di sini adalah letting go, ya. Letting go itu apa? Letting go itu adalah di mana kita harus merilis keinginan, merilis semuanya, yang mana ketika kalian ada di mendamba, energi mendamba adalah energi yang ada di desire atau 125. Cuman 125. Nah, tadi kalau semisal lagi lesu, lemah, lunglai, ada malu, ada galau segala macam, itu ada di bawahnya lagi. Coba di bawahnya lagi itu ada apa? Ada guilt, ada shame gitu kan. Itu malu atau tadi dibilang apa ya? Minder segala macam. Itu sebenarnya energinya cuma 20. Nah, energi shame dan juga energi energi apati atau 50 ini adalah energi yang setara dengan energi penyakit. Kita menarik penyakit kalau kita berada di dalam energi tersebut terus-menerus. Jadi caranya sangat mudah, kita switching aja. Ketika kita mendengarkan nada dan lagu, mood kita naik lagi karena sesuai dengan tema kita hari ini, kayak gitu. Dan sebentar, letting go-nya gimana? Letting go itu adalah contohnya adalah ketika kita order Shopee. Ketika kita order Shopee, kok order Shopee sih Mbak? Iya, biasanya check out Shopee setelah dibayar, virtual account keluar, kita kan menunggu ini dikirimnya kapan, terus kapan nyampe ke rumahnya. Kita kan nggak usah nunggu. Kita kan udah pasti yakin bahwasanya, oh ya udahlah, pastilah, yakinlah pasti dikirim sama orangnya. Nah, sama seperti itu. Keinginan kalian kalau semisal bilang bahwasanya ini bakalan nyampe nggak ya energinya ke dia gitu kan. Kalau kalian tidak tenang, ya. Tenang itu ada di level 600. Coba dilihat saat ini ya. Tenang ada di level 600. Kalau kalian tidak tenang dan kalian tetap berada di energi desire ataupun mendamba dia, kalian tetap ngejar dia, stalking dia, WhatsApp dia meskipun nggak dibales gitu kan ya. Itu tidak akan pernah bisa menarik dia untuk kembali. Seperti itu. Baik, Mbak Nia, ada pertanyaan ini dari Kak Yeni Ermawati. Mbak Boleh. Nia, itu 21 hari itu seperti apakah? 3 hari fire, 2 hari ice, 3 hari fire, itu sudah 8 hari dan seterusnya. Begitukah konsep hitungannya? Terima kasih. Masuk ke kelas yuk. Promosi ya Bu ya, belum Ya, promosi Bu. Ini terakhir, jadi maksud saya gini, kalau semisal 3 hari ice, gini, yang namanya 3 hari ice itu nggak paten ya. Jadi yang paten di sini adalah harus ada fire dan juga ice. Karena ketika nggak ada fire dan ice, akhirnya ada di desire gitu. Jadi selama 21 hari itu dibagi aja, dilihat kalendernya. Oke, fire ya, ice berarti kan kita harus diem. Fire, ice, fire, fire, ice, boleh nggak apa-apa. Yang pasti di situ di dalam 1 minggu itu harus ada fire and ice. Seperti itu Mbak Rima. Mbak Rima, akhirnya saya ngomongnya Mbak Rima. Iya, soalnya saya ganti ini ya. Oke, biar dia makin turun. Iya kayak gitu Mbak Yeni. Jadi pokoknya ya yang namanya energi fire and ice ini harus berada di dalam lingkup 21. Ketika ice itu kan beku nih, dingin maksudnya. Itu jangan pernah stalking. Kalau semisal kalian pernah mengalami nih ya, pernah mengalami aku kok naik turun ya sama dia gitu misalnya, itu berarti entahlah dia sedang melakukan hal yang serupa gitu kan, seperti ini gitu.
Fire and Ice. Terus yang lain bisa ditempel di sini ya, untuk namanya dia ya, ditempel di sini. Nah, itu di botol gitu kan ya. Kalau yang sudah menikah nggak usah ya. Yang sudah menikah diganti aja. Paling masalahnya adalah masalah keuangan. Maaf, Uang cuan uang gitu ya, Mbak, cuan ya. gitu kan. Yang Oke. mau uang cuan daripada bingung ya. Hmm. Coba ini aja. Nanti masuk ke kelas aku di bulan depan ada di Surabaya. Ini di mana sih kok nggak bisa? Ada di Yang Surabaya. 10 Juni itu tah. Yes, yang 10 Juni. Nanti yang kemarin alhamdulillah batch 1 full book. Terima kasih sekali Mbak Dita yang udah ngebooking aku untuk 10 orang di sana. Karena harga yang tadi itu adalah harga di mana sebentar. Mana nih? Harga ini, Pak ya, harga ini kok nggak bisa sih? Nah, ini harga yang 875 ini adalah harga yang tidak akan pernah muncul lagi kecuali di 2 kota ini, di Semarang dan juga Surabaya. Setelah itu harganya kembali normal di 1.750.000 gitu. Coba cari di mana aja untuk yang mindful kayak gini, nggak ada yang seharga itu. Seperti itu, ada pertanyaan lagi nggak? Tanya Ada yang sama ditanyakan? mumpung didatengin nih Mas Wawannya nih susah. Iya, betul Silakan nih banget. teman-teman. Kak Nia boleh nggak nanya sih? Daripada nggak ada yang nanya kan, mending aku yang nanya. Itu Ega tuh ada tuh santuy Oh, ada? katanya. Santuy Mana, ya mana? dong. Harus Iya, santai, terus harus ya. santai. Gitu. Bentar. Santuy ya Mbak. Oke, Udah, siap silakan Mbak, nanya Mbak. paham. Terima kasih. Ya, Siap silakan langsung nanya. Mbak. Iya. Kalau benar nggak sih kalau misal kita lagi stres ya, banyak masalah. Kalau misal kita bermain air, tangan kita bermain air itu kayak relax gitu. Bener nggak sih? Lah, relax atau enggak? Nggak, Mbak Rima relax atau enggak? Atau ingin merasa relax sih, cuma Nah, takutnya itu kan sugesti. oke. Jadi gini, belief system yang masuk ke dalam diri kita itu adalah dimasukkan oleh sugesti sekolah, teman, ramalan. Terus selanjutnya ada apa sih? Biasanya orang tua itu jangan makan di depan pintu nanti kamu nggak Pamali. pamali, apa namanya tuh ya? Tolong dong apa namanya? Jadi itu biasanya yang masuk ke dalam diri kita. Itu seperti itu. Nah, baca buku segala macam. Itu kalau semisal yang tahu yang saya maksud tolong ya. Oke. Jadi kalau semisal ngomongin itu adalah sugesti atau tidak, itu adalah tidak sugesti. Ya. Karena kalau ini agak berusaha untuk menjawab. Setauku bener Mbak ada penelitiannya. Itulah dia. Karena air itu adalah energi. Ketika ketika kita lagi capek terus kita mandi, capeknya hilang. Betul, Gitu ya. betul. Kalau mau memantrai 1 bak mandi penuh di dalam kamar mandi itu juga boleh. Jadi dimantrai kayak diobok-obok gini ya, tapi kasih mantra dulu nih di tangannya karena kita di sini kan ada energinya. Nah, di sini ada energinya ketika nanti keluarga mandi itu bakalan sesuai dengan apa yang kita sesuai dengan apa yang kita ucapkan di dalam energi ini tadi. Karena mengacu dari sifat air tadi adalah sifat air adalah membaca ya, kan tadi bilangnya membaca, dapat membaca dan juga dapat mengirimkan pesan. Sebentar, sifat air tadi itu bisa membaca, mengirimkan pesan dan juga menyimpan pesan. Nah, seperti itu. Jadi air itu sebenarnya adalah, kalau saya bilang air itu adalah bernyawa ya. Bernyawa bilang, ini apa ini? Kok muncul begini? Oke, ini gimana caranya Mbak? Oke. Apa ini Mbak? Nggak tahu saya. Iya. Ini kok muncul ya? Kak Yuliana mencoba. Iya makanya. Oke, nggak apa-apa. Jadi seperti itu, teman-teman. Ada pertanyaan lagi? Ada yang coba bikin mantra dan lain-lain sebagainya itu barangkali kepingin bikin mantra. Kalau nggak saya closing statement. Oke. Ayo Mbak bikin mantra katanya Ega. Ega Ayo, suka banget dia bikin mantra ya. Ya ampun, di challenge terus loh aku loh ya. Contoh Oke. bikin mantra Mbak. Kamu bikin mantra, oke. Jadi gini ya, nanti kalau mau minum, setiap kali kamu mau minum, kamu mantra air. Nah, ini penting banget. Setiap kali kamu mau minum, ya,
Pokoknya bayangkan dulu orangnya. Namanya visualisasi itu penting ya di sini ya. Metodenya nanti ada di kelas. Ini gimana cara? Nah, udah. Visualisasi itu penting. Yang mana itu ada di kelas. Nah, tapi sekarang ini aku bakalan kasih ya. Bacaan di depan gelas bilang, mantra apa dulu nih? Mantra air untuk apa? Sebentar, baru nanti aku jawab. Mantra air untuk Mbak mantra bikin menarik. Oke. Jodoh. Oke. Oke, menarik dan jodoh. Mbak Rima, as you know that saya dipanggil sama teman-teman sekalian di sini adalah Dewi Cinta. Ampun Jadi suhu. itu kan Dewi Cinta. Jadi untuk yang teman-teman yang tahu, ya itu manggil saya Dewi Cinta. Makanya selalu minta mantra. Jadi mantranya di sini adalah bilang sama airnya bahwasanya wahai diriku, minuman air yang ada di depan kita ini adalah air yang menjadikan tubuhku sehat. Setiap orang yang melihatku menarik dan aku adalah orang yang paling seksi di mata orang lain. Menarik apapun yang aku inginkan, menarik seseorang yang aku dambakan dan dia juga mendambakanku. Terjadi dengan mudah, menyenangkan dan penuh keajaiban. Minum dulu. Kayak gitu. Mantra job, Kak. Riza, nanti ya kamu WhatsApp aja ke aku mantra job. Oke, gampang. Itu mantranya ya. Jadi kalau semisal mantra ingin kalau semisal pengen job ya udah bangun tidur sama mau tidur kamu minum. Mantranya adalah job, tulis aja di sini. Ini tadi kan dia. Ini tulis aja job. Nanti aku japri ya, nggak di sini. Jadi teman-teman berhentilah memaksakan atau mempertahankan rasa sakit untuk menemukan kebahagiaan. Sebentar. Yang lebih berpengaruh terhadap, sebentar. Mbak Rima tolong dibacain. Ini kita mau closing. Oke, sebentar. Banyak sekali ya? Ternyata. Loh, kepencet, sorry. Oke, saya baca ya, nggak apa-apa. Mbak, Boleh, airnya ada expirednya nggak? Oke, enggak, aku bahas ya untuk airnya ada expirednya. Mendingan lebih kalau mau bangun tidur ya, itu kan gelombang kita lagi cantik-cantiknya untuk menarik sesuatu. Bangun tidur langsung siapkan air yang ada di botol. Kalau bisa kalian pakai Blue Solar Water. Kalau nggak tahu Blue Solar Water, silakan cari di Google ya. Itu langsung dikasih mantra. Mantranya sesuai, nanti bisa japri sama aku, nanti tak kasih. Apapun yang kalian inginkan ya itu pasti bisa terjadi sesuai dengan yang kalian harapkan asalkan vibrasinya tepat. Setting dulu vibrasinya lah. Vibrasi paling tepat itu mau bangun tidur sama mau tidur. Jadi hindari handphone kalau mau tidur sama bangun tidur ya. Gak ada expirednya, botol kaca warna biru. Oke, benar itu. Yang lebih berpengaruh terhadap mental musik atau lirik, Mbak, dari Kak Marina. Oke. Gimana? Oh, yang lebih berpengaruh terhadap mental musik atau lirik, Mbak? Oh, yang lebih berpengaruh ini ada dua-duanya berpengaruh, Mbak. Jadi kenapa sih kok lagunya Mas Wawan yang hatimu memang sudah tak fungsi lagi itu ya. Jadi menerima cinta yang itu sebenarnya musiknya dan juga liriknya ketika pas langsung saja dengerin musik ya. Harus terdengar oleh air dan juga terdengar oleh telinga kita. Misalnya handphone di loudspeaker itu kan terdengar tuh Mbak. Langsung dinyanyikan di sini. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta. Misalnya seperti itu. Itu kan nada dan juga lirik. Misalnya sesuai untuk narik orang. Monggo silakan gunakan. Gitu. Oke. Jadi Lanjut. karena sorry, aku bahas sedikit tentang nada ya. Nada itu kan memiliki frekuensi. Di mana frekuensi itu bisa menggetarkan hati. Sedangkan hati itu memiliki 8.000 daya magnet. Gitu. 8.000 daya magnet untuk menarik. Jadi ini benar-benar pas ya. Ketika saya mendatangkan seorang musisi di sini pasnya adalah pas dengan nadanya itu tadi. Kalau semisal nadanya pas enak di telinga, di hati kita juga enak, nah itu secepatnya akan bisa. Yang pasti harus letting go, yang check out Shopee tadi. Nggak usah dipikir-pikir, nggak usah diarep-arep kapan datangnya, seperti itu.
Oke, Mantra selanjutnya kalau mantra biar nggak emosian sama anak-anak gimana tuh Mbak? Start with lagu nyenengin kah atau lihat video lucu kah atau biar relax kah gimana? nggak emosian sama anak gitu kan. Oke, anaknya cowok apa cewek. Nah, ini ada parenting ya Mbak Jovita ini juga Mbak Jovita ini juga praktisi parenting, konselor parenting juga di sana. Jadi gimana caranya musik yang relax atau brainwave itu adalah musik di mana tidak memberikan pecah di telinga. Jadi cari musik yang cuman apa ya, relaksasi saja gitu ya. Misalnya ketik relaksasi itu keluar musiknya. Jadi nada-nada yang seperti itu yang digunakan untuk biar kita rileks dan menurunkan gelombang kita. Kenapa kok demikian? Ya memang harus seperti itu. Kenapa harus ada yang bertanya begini, gimana kalau misal aku tenangnya mendengarkan musik suara metal? Ya, kristalisasi tubuh kita ketika didengarkan suara metal itu akan pecah gitu ya, tidak akan berbentuk cantik dan tidak akan bisa digunakan untuk menarik apapun. Seperti itu Mbak Rima jawabannya. Ada pertanyaan lagi? Mungkin satu Oke, lagi Mbak ya. Yuliana udah paham ya untuk Mbak Yuliana. Selanjutnya mungkin pertanyaan terakhir ya kayak karena Yes. udah Oke. jam 8:30 juga. Yes, 2 Mungkin menit ada lagi. yang mau bertanya satu kali lagi. Silakan. Ada yang mau nanya? Silakan. Setelah itu kita foto bareng ya. Oke, siap. Kak Wawan masih ada ya, Kak Wawan ya? Oh, masih dong. Masih ada di sebelah situ dia. Aman. Tunggu sebentar ya Mas ya. Masih banyak Siap. pertanyaan. Oke, lanjut Mbak. Oke, sudah kayaknya ya. Kak Marina, silakan Kak Marina. Oke. Mungkin mau Oke, bertanya. terima kasih. Ya, Ya. terima kasih Mbak. Kebetulan saya bekerja di tempat yang dekat sekali dengan remaja. Sedangkan remaja sekarang itu kan kalau mendengarkan musik itu mendengarkan musik, kalau musik dan lirik lagu yang sekarang lagu galau, musik galau. Nah, untuk tadi Mbak Nia tadi kan menyampaikan terkait dengan lirik ya, lirik lagu yang membuat kita menjadi galau, kita akan terpengaruh dengan hal tersebut. Sedangkan anak-anak sekarang itu kalau suka dengan lagu-lagu tersebut, dihindari, diluruskan, atau bagaimana ya, supaya ada energi positif yang bisa mereka ambil. Gimana Mbak Nia? Oke, terima kasih pertanyaannya Mbak Marina. Dibiarkan. Yang paling benar adalah dibiarkan. Nanti ketika dia sudah tujuannya apa? Ditanya dulu ke tujuannya. Kalau semisal dia ada tujuannya, aku memang cuman kepingin ngegalau aja. Memang usia-usia segitu adalah usia-usia yang memang saya menamai diri saya adalah Queen of Sadness saat itu. Dan gak heran saya dibuntuti oleh kesedihan terus-menerus. Nah, nanti kalau dia udah tenang, diajak bicara dengan bagus bahwasanya apapun yang kita dengarkan, apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita rasakan di sini itu akan menjadi kenyataan. Nah, itu harus diberitahu yang saat ini adalah biarkan saja terlebih dahulu. Biarkan terlebih dahulu sampai kapan sih dia kuatnya gitu. Itu nggak akan galau terus kok. Tapi jangan dibiarkan selama 21 hari. Ketika itu dibiarkan selama 21 hari berturut-turut, itu akan membentuk satu kebiasaan. 90 hari itu akan bentuk suatu lifestyle atau gaya hidup. Atau memang sudah melekat di dirinya. Jadi hati-hati di sana. Terjawab nggak Mbak Marina? Karena kalau semisal dikasih tahu anak muda, atau anak dengan usia segitu, anak remaja maaf ya, itu tidak akan didengar. Nah, diajak bicara dulu, sebenarnya tujuan hidup kamu apa? Sebenarnya diajak bicara bahasa dewasa saja. Sebenarnya enaknya bagaimana ya, gitu loh. Kalau kamu punya keinginan, nah dikasih tahu itu tadi, basic-basic di mana kita bisa menarik segala macam yang kita inginkan dan yang tidak kita inginkan. Padahal itu cuma lagu, tapi kenapa bisa masuk ke dalam diri? Ya karena frekuensinya terus-menerus digunakan. Padahal perlu diketahui ya teman-teman, kita yang terjadi atau yang saat ini terjadi dalam hidup kita adalah pikiran kita, tumpukan pikiran kita di masa lalu.
Ya, di sini udah jelas ya. Kita repetisi, diulang-ulang di masa lalu, itu jadi kita saat ini. Jadi gimana kita di masa depan? Baikin saat ininya. Memilih kalimat yang benar, memilih apa yang didengarkan itu yang enak, dilihat, dibaca itu juga yang enak. Jadi difilter sendiri, karena pikiran bawah sadar tidak punya filter. Gitu. Makanya, ya silahkan. Baik, itu tadi Mbak cara-cara naikin vibrasi sudah dijawab juga ya, bahwasanya kuncinya dengerin lagu yang rileks. Jadi suasana hati juga penting ya Kak. Yes. Oke, mungkin ada tambahan lagi Kak mengenai. Oke. Jadi ini ada closing statement sedikit aja saya bahas di naikin vibrasi. Cari musik brainwave yang tidak heavy metal. Jadi brainwave itu hati-hati juga, ada beberapa frekuensi yang tidak bakalan masuk ke dalam diri kita. Jadi brainwave itu yang relax, yang enak, yang bikin kita nyaman segala macam, ditambah dengan air, di mana air itu bisa dimantrai, ya. Seperti itu untuk naikkan vibrasi. Karena untuk saat ini judul kita adalah dengan nada dan lagu, jadi saya harus bisa memberikan nada dan lagu saja untuk saat ini, tidak melebar kemana-mana. So, berhentilah memaksa dan juga mempertahankan rasa sakit untuk menemukan kebahagiaan. Cara yang tepat untuk menemukan tujuan yang tak terkira rasa bahagianya adalah dengan cara berpura-pura bahagia. Karena rasa bahagia dalam hati kita ini teman-teman ya, memiliki kualitas level kesadaran yang sangat baik untuk menarik impian kita. Daripada kalian bingung-bingung berputar-putar gimana sih caranya untuk menemukan jalan untuk sampai ke tujuan, lebih baik mulai dari sekarang berpura-puralah bahagia terlebih dahulu. Terima kasih, saya Nia Karamel. Karena berpura-pura bahagia itu juga butuh tenaga ya Kak ya. Makanya. Nah itu dia. Yuk kita Oke, foto terima bareng yuk. kasih banyak waktunya Kak Nia. Sama-sama. Oke, kita bisa berfoto bersama ya. Siap-siap, bisa dinyalakan foto bareng semua. ya. Oke. Bisa dinyalakan semua videonya, video. Oke, pura-pura bahagia dulu ya. Ya, kita pura-pura bahagia dulu, oke. Oke, mana videonya? Sudah nyala semua? Ini banget aku didatangin Via. Kak Tuti Ernawati, Kak Srining Rahayu, Kak Nur Hasana, Kak Ega, bisa dinyalakan videonya, Kak Ambarwati, Kak Orlin, Kak Yeni, Kak Iza. Banyak sekali ini ya, ada 27 partisipan. Oke. Kak Yunda, Kak Yeni, Kak Yemi, Kak Venda, bisa dinyalakan audionya. Bukan videonya, sorry. Sudah semua? Kak Riza Apri, oh ya. Oke. Sudah nyala semua? Kak Marina bisa dinyalakan videonya? Oke, kita bisa berfoto bersama. Masih belum ya, hampir belum dinyalain semuanya, Kak Jovita, Kak Yuliana, Kak Riza Uni, Kak Tuti. Mawan nih lagi Oke, kita akan foto bersama. Apa-apa. Jadi lanjut aja, Mbak. Oh, foto seadanya aja ya? Ya, Boleh. Oke. Sebentar. Oke, kita siap foto ya. Ini bagian yang motret siapa nih Kak ini ya? Saya. Lah nggak ada. Ya udah nggak apa-apa. Sebentar. 1, oke. Ya. 1, 2, 3. Oke, ini untuk yang pertama. Tunggu sebentar. Sabar ya. Oke, kita siap untuk foto kedua. Bentar. Wait a minute. Foto yang kedua, lembar kedua. Alhamdulillah. Oke, siap. Oke, 1, 2. Oke, sudah. Oh ya. Kak Wawan paling narsis ya, Kak Wawan ya. Kalau nggak narsis nggak jadi
artis Kak. Iya betul sih, Terima harus pede kasih juga ya ya. teman-teman Terima kasih semuanya waktunya ya. untuk Maaf ya semuanya. kalau ada salah-salahnya ya. Thank you so much. Boleh Terima open kasih mic Kak dong. Ega juga. Terima kasih Mbak Nia, Mas Awan, Mbak Rima. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih. Terima Sukses kasih semua. Mas Awan. Thank you so much. Amin. Jangan lupa Kaya, ya, bahagia. hadir di Surabaya. Jangan lupa hadir Makasih di ya. Surabaya di tanggal 10 Juni 2023 bertemu dengan Kak Nia lagi di acara Automatic Time with of Miracle Mindfulness. Thank you, thank you. Dadah, Jangan lupa teman-teman. kita hadir. Assalamualaikum. Mohon maaf bila ada salah kata. Selamat Salam. malam, selamat beristirahat. Ya, selamat istirahat teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.